Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk menjaga sholat 5 waktunya ya. Oke, langsung saja. Di minggu lalu Anda sudah menyaksikan video bagian 1 tentang norma dan keadilan. Dalam penjelasan yang kemarin Anda sudah mendapatkan pengetahuan bahwasannya kita adalah makhluk yang tidak bisa terlepas daripada aturan atau yang kita sebut dengan istilah norma. Nah, karena aturan itu dibutuhkan dalam kita bergaul dengan masyarakat, maka kita harus banyak belajar. Anda juga tidak boleh sembarangan bergaul dengan orang banyak. Kita punya aturan. Oke, Anda baik saja. Kita lanjutkan saja ke bagian 2. Di video kali ini Anda akan diperjelas tentang norma hukum. Nah, di minggu lalu kita sudah bahas tentang ada 4 norma, tapi yang kita tekankan di bagian norma hukum. Kenapa norma hukum? Baik, berdasarkan judulnya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, arti penting norma kita ganti dengan kata aturan. Arti penting aturan itu dalam mewujudkan keadilan. Nah, karena kita tahu di sini sudah Bapak jelaskan, di sini Bapak cantumkan, kamu bisa dilihat di layar. Di halaman 46 buku kamu juga sudah ada seperti ini, fungsi adanya aturan. Yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, kamu sudah tahu pedoman itu adalah sebagai dasar ataupun apa sih alasannya kamu mengatakan saya salah, ini dari sini. Nah, itu pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian, yang kedua, menjaga kerukunan. Kadang-kala kita sebut dengan ketertiban, keharmonisan. Yang namanya kita bergaul dengan masyarakat agar tidak terjadi, kalau bahasa apanya, chaos, tidak terjadi konflik, pertengkaran, tawuran, maka kita harus mematuhi aturan. Itulah fungsi dari aturan. Nah, yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Sehingga di antara masyarakat yang berbeda-beda, Anda kan tahu agama kita juga bermacam-macam yang dianut oleh warga negara Indonesia. Kemudian suku kita juga ada ribuan dari Sabang sampai Merauke. Semuanya punya cara sendiri, cara hidup sendiri. Kemudian itulah yang membentuk aturan norma ini menjadi lebih spesial untuk mengatur begitu banyak norma-norma di sekitar kita yang nantinya menjadi norma hukum. Oke, pelan-pelan ya, Nanda. Baik. Kemudian ada 2 hal yang harus kamu ketahui. Sifat aturan norma. Yang pertama, dia mengikat. Siapapun orangnya, baik muda maupun tua, baik dia golongan bawah atau kita bilang sekarang orang miskin ataupun orang kaya, pejabat maupun sekedar abang becak, semuanya terikat dengan aturan yang ada yang sedang berlaku di negara kita. Contoh, lalu lintas. Siapapun kita, kalau memang kita berkendara, misalnya sepeda motor, usia berapapun kita, siapapun kita, jabatan kita, kalau kita tidak pakai helm, maka akan ditindak oleh polisi. Itu adalah wujud bahwa aturan ini sangat mengikat kepada siapapun. Dan yang kedua, dia memaksa siapapun, walaupun sekelas kita adalah seorang polisi, tidak memakai helm di jalan, maka akan dipaksa untuk berhenti oleh polisi yang lain. Kenapa? Karena melanggar aturan. Nah, apalagi kita yang masih muda, yang sebenarnya tidak berhak untuk berkendara karena usia kita belum cukup, karena ada namanya surat izin mengemudi. Jadi Anda harus banyak belajar dulu dengan pelajaran PKN ini, sehingga nanti bisa tahu bahwasannya kenapa aku tidak bisa, kenapa mereka bisa. Oke? Inilah yang membedakan dengan norma yang lain. Ada 4 norma: agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, kenapa hukum menjadi spesial? Karena dia mengayomi semua norma-norma yang ada. Dia bisa masuk di sela-sela masyarakat. Karena kalau kita terbentur dengan berbagai beda agama, beda suku, beda budaya, maka terjadilah konflik di mana-mana. Hukum menertibkan itu semua. Oke. Aturan hukum itu berfungsi untuk memberikan pengendalian dan memberikan keadilan. Nah, kalau keadilan itu terwujud ketika seseorang yang salah akan diberi sanksi.
Karena Anda pasti tahu di rumah pun kalau adik-adik, abang, kakak melakukan kesalahan, orang tua tidak memberikan sanksi, maka Anda pasti akan merasakan jengkel, tidak senang. Kenapa? Tidak merasakan keadilan di rumah. Itu makanya kita belajar tentang ini agar kita bisa menjadi orang yang adil di tengah-tengah keluarga maupun di masyarakat, ya. Kemudian apa itu keadilan? Berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita tarik ke atas. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, keadilan adalah tindakan tidak berat sebelah, tindakan, perbuatan yang tidak berat sebelah. Berat sebelah itu gimana ya, Pak? Ya kita bisa rasakan sendiri itu kalau adik kita diberikan sesuatu, terus kita kok nggak dikasih ya, gitu. Itu menunjukkan rasa ada tindakan yang berat sebelah. Nah, ada lagi ciri-cirinya sepatutnya. Kalau orang merasakan keadilan sesuai dengan sepatutnya, adik kamu diberikan uang 10.000 karena adik kamu waktu itu tidak diberikan bontot, sedangkan kamu diberikan bontot, jajannya 5.000. Adik 10.000 karena nggak ada bontot, kamu ada bontot dikasih 5.000. Siapakah sebenarnya yang beruntung? Ya kamu sebagai kakak atau abang. Namun dalam jumlah uang berbeda, seolah-olah tidak adil, tapi sebenarnya itu sepatutnya karena sesuai dengan kebutuhan, tidak sewenang-wenang. Nah, inilah yang juga ciri-ciri dari keadilan. Seseorang yang salah pun tidak boleh diberikan tindakan yang sewenang-wenang. Kamu punya adik kamu salah itu, dia jatuhin minuman, terus gelasnya pecah atau piring pecah, kamu pukul dia, tidak boleh. Itu dilarang, itu sewenang-wenang, memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Polisi sekalipun dalam menangkap penjahat tidak bisa langsung nampak penjahatnya tembak, tidak. Ketika ditangkap, kemudian dia melarikan diri, berlari, kemudian diberikan letusan tembakan untuk peringatan agar dia berhenti, dar, tidak berhenti, maka ditembaklah kakinya di bagian betis, tidak membunuhnya tetapi mencegah dia untuk berlari sehingga dia bisa ditangkap. Tidak ada hak orang untuk melakukan sewenang-wenang kecuali memang dalam keadaan mendadak dan mendesak. Mendesak itu pun juga harus dipertimbangkan, Anda. Oke, baik. Keadilan itu dalam kehidupan kita terbagi 3. Nanti kamu bisa lihat di buku di halaman selanjutnya. Ada keadilan distributif, menyalurkan antara negara kepada warganya. Contoh yang hari ini Anda dapatkan kuota internet ya dari pemerintah, negara memberikan kepada warga negaranya kita. Itu adalah keadilan distributif. Keadilan legal adalah warga negara memberikan kewajibannya untuk menaati peraturan. Ya, menaati peraturan adalah lalu lintas, tidak boleh melanggar hukum dan sebagainya. Itu adalah keadilan legal, istilah aja. Keadilan komutatif antara warga dengan warga, sehingga terjadi keadilan komutatif. Warga sini membangun ini, dia membangun ini, jadi tidak ada yang berselisih. Kita kan pernah dengar desa ini, kampung ini tawuran. Nah, sekarang tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menjaga. Seperti tadi, fungsi menjaga kerukunan. Baik, demikian Ananda. Tugas kamu adalah mencatat kembali dan merangkum apa yang Bapak sampaikan, atau kamu bisa lihat dalam buku dan nanti kirimkan ke GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.